Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar fisika, materi termodinamika, submateri tentang temperatur, yaitu suhu. Oke, sebelum mulai ke sana, Pak Guru tanya dulu, siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, bagus. Jadi tetap jaga kesehatan. Orang sehat pasti akalnya sehat. Bisa? Allah. Oke. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar fisika lagi, fisika yang menyenangkan. Oke, jadi anak-anak semua, pada hari ini kita mempelajari tentang termodinamika. Kita akan mempelajari tentang termodinamika. Submaterinya adalah tentang temperatur. Temperatur atau suhu. Untuk mempelajari ini, kalian akan Pak Guru kasih tugas berupa proyek yang akan kalian kerjakan. Dari proyek itu kalian akan memahami apa itu suhu dan bagaimana cara melakukan perhitungan-perhitungan tentang suhu. Selanjutnya, Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. 3 kelompok ya. Siap? Siap. Cara membaginya adalah berhitung dari 1 sampai 3, kemudian ulang lagi 1 lagi 2 3. Yang dapat 1 kelompok 1, dapat 2 kelompok 2, 3 kelompok 3. Oke, mulai dari anggun, kemudian ke sebelah kiri dan ke belakang, ke kanan dan seterusnya. Silakan. 3 1 2 3 Oke, jadi pas sampai terakhir juga angka 3, berarti dia terbagi rata. Jadi semuanya membentuk kelompok. Mejanya digabung, jadi diatur ya. Pak Guru kasih waktu 3 menit mengaturnya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan di sini kelompok 3. Oke, silakan anak-anak kerjakan. Langsung saja di sini. Nah, kursinya ke sini ya. Nah, jadi sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1 ada diberi nama label kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi setiap santri hanya berdiskusi dengan kelompoknya saja. Paham? Oke, kemudian Pak Guru akan membagikan lembar kerja santri tentang termodinamika ini. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Oke, jadi perhatikan lembar kerjanya. Anak-anakku semua akan belajar sesuai dengan tuntunan dari lembar kerja tersebut. Jadi di tugas yang pertama, mengukur suhu air dalam derajat Celcius menggunakan termometer. Jadi di sini ada alat dan bahannya. Ini namanya termometer, alat pengukur suhu. Jadi cara menggunakan,
lepas bagian tutupnya, ini. Kemudian ambil bagian pegangan di atas, dan bagian yang dicelupkan ke zat yang diukur adalah bagian merahnya ini. Diamkan selama beberapa menit sampai indikatornya berhenti, maka itulah hasil pengukuran suhunya. Paham? Untuk zat yang digunakan adalah air. Jadi setiap kelompok mengisi air ke dalam gelas ukur ini sebanyak 100 ml. Walaupun ini ukuran kecil dan ini ukuran besar, tapi sudah dikalibrasi besar dan kecil ada ukuran 100 ml-nya juga. Jadi tetap sama ya, tetap sama volume air tersebut. Jadi sekarang setiap kelompok mengambil air yang tersedia di sekolah ini. Kita bagikan termometer. Silakan diukur suhu airnya. Untuk kelompok 1, juga kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan diukur suhunya. Jadi suhu yang terukur pada termometer ini dalam satuan derajat Celcius. Ya, jadi lanjut ke tugas yang kedua. Coba siapa yang bisa baca tugas yang kedua, angkat tangan. Oke, silakan Anggun dibacakan. Mengubah suhu dalam satuan derajat Celcius ke satuan yang sesuai dengan yang digambarkan oleh gerak semafor berikut ini. Oke. Sesuai dengan gerak semafor yang ada di LKS-nya, lebar kerja santri. Coba semua angkat LKS-nya, kasih lihat gambarnya. Oke. Jadi semua punya gambar gerakan semafor. Selanjutnya, anak-anakku semua, di sini ada yang hafal semafor? Ada ya? Ya. Kalau belum hafal, Pak Guru buatkan media juga, media produk IT, yaitu aplikasi semafor. Berikut ini aplikasinya. Oke, jadi setiap kelompok perwakilan 2 orang saja maju ke depan, membawa gambarnya, gambar semafor, dan dicari di setiap gerakan di sini. Di sini ada tombol-tombol untuk setiap huruf, dicek untuk huruf apakah gambar semafor yang ada di LKS-mu, seperti itu. Jadi silakan maju satu kelompok 2 orang. Oke, mulai dari kelompok 1, perwakilan 2 orang maju. Coba. N. Oke, apakah gambarnya sama? N. Maka gerakan semafor ini menunjukkan huruf N. Maka yang dicari atau tujuan konversinya adalah ke derajat Newton. Oke, untuk kelompok 1 sudah. Lanjut kelompok 2. Mencari huruf apakah yang sesuai dengan gambarnya. F. Sama? F. Jadi ini F. Jadi tujuan konversinya ke derajat Fahrenheit. Kemudian kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3. Ismi dan Pindra. Ismi pegang gambarnya, kasih lihat ke Pindra. Pindra yang cari ini gerakan huruf apa? K. Oke, sama? Dapat? Oke, terima kasih. Kembali ke tempat duduk. Jadi kelompok 3 tujuan konversi suhunya ke Kelvin. Untuk cara menentukan tujuan konversi, lihat pada bagian persamaan konversi suhu yang telah Pak Guru bagikan di masing-masing kelompok. Jadi
silakan ukur suhu air, kemudian ubah ke Kelvin. Tugas nomor 1 hanya mengukur. Tugas nomor 2 mengubah Celcius ke sesuai gambar tadi. Tugas ketiga adalah mempresentasikan. Perhatian anak-anak. Jadi sebagai sedang praktikum, Pak Guru bagikan bahan bacaan tentang termodinamika yang ada di buku ini. Buku ini buku yang Pak Guru tulis sendiri. Jadi jika ada yang tidak dipahami, kalian bisa langsung tanya ke Pak Guru. Jadi ini bahan ajarnya untuk menambah wawasanmu tentang suhu dan termodinamika. Jadi buku ini terdapat ringkasan-ringkasan semua rumus dari kelas 10 sampai kelas 12 Madrasah Aliyah atau SMA. Jadi silakan dibaca, dibuka bukunya. Lihat halaman 130. Lihat halaman 130. Pada halaman tersebut membahas tentang termodinamika, materi yang kita pelajari sekarang. Pada buku bacaan itu juga membahas tentang suhu yang dituliskan dengan huruf T. Jadi kalau di rumus itu ada T, maka itu menyatakan suhu atau temperatur. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Kelompok 2 sudah dikonversi? Kelompok 3 sudah? Semuanya sudah siap presentasi? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang Pak Guru selalu minta kelompok 1, tapi siapa yang mau lebih dulu itu Pak Guru yang ditambah nilainya. Yang mau angkat tangan cepat. Oke, kelompok 3 lebih cepat, baru kemudian kelompok 1, nanti terakhir kelompok 2. Walaupun terakhir belum tentu nilainya kecil. Nanti lihat hasil presentasinya. Oke, silakan kelompok 3 semuanya maju ya. Semuanya maju. 4 orang. Kelompok 3 harus membuat kode password gerakan semafor sesuai dengan nama kelompok. Silakan maju. Gerakan password sesuai nama kelompok. T, I, G. Yakin T seperti itu? Coba lihat T. Ayo temannya di sini membantu teman yang kalau belum hafal dibantu. Lihat gerakan teman. Yang kiri lurus, yang kanan. Ya, oke. Nah, gila. G. Bagaimana? Teman-temannya benar? Oke, masuk ke tahap berikutnya. Silakan presentasi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan
derajat Celcius, yaitu mendapatkan 32 derajat Celcius. Soal yang kedua, mengubah suhu dalam satuan derajat Celcius ke satuan yang sesuai dengan yang digambarkan oleh gerak semafor berikut ini. Dalam gambar ini kami mendapatkan bahwa gerakan semafor ini adalah huruf K. Maka dari itu dapatkan bahwa kami harus mengubah 32 derajat Celcius tersebut ke Kelvin. Tugas ketiga, mempresentasikan jawaban kelompok di depan kelas dengan memperagakan nama kelompok dengan gerakan semafor. Kami tadi telah memperagakan nama kelompok kami dengan menggunakan gerakan semafor dan sekarang masuk pada konversi suhu, yaitu derajat Celcius ditambah 273 mendapatkan hasil 305 Kelvin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya diberikan kesempatan pada kelompok lain untuk menanggapi atau memberi respon sudah benar atau salah. Mana dari kelompok 1? Suhu yang didapat 32 derajat Celcius ditambah dengan 273. Apakah seperti itu rumus yang di MKS-mu? Ya, benar ya? Hasilnya 305 Kelvin. Apakah benar seperti itu? Jadi benar ya, 305 Kelvin. Oke, bukan untuk kelompok akan ditutup. Sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Ya, ini semuanya. Oke, jadi anak semua sekarang kita lihat presentasi dari kelompok 1. Tugas pertama yaitu membuat password peragakan gerakan semafor sesuai nama kelompok agar bisa lanjut ke nomor 2 dan nomor 3 di UKS. Oke, silakan kelompok 1 peragakan. Ini kan 1, jadi SATU. Satu orang kalau ini membantu dengan aplikasi kalau lupa gerakan semafor. Oke, tahan dulu. S, tulisan S. Nah, coba lihat apakah seperti itu S. S. Kasih lurus sedikit, turun. S. A. Jadi dari gerakan teman lihat benar satu salahnya di sini. A, T, T lagi T. Coba lihat T. Yang kiri lurus ke atas, yang kanan ke kiri. Oke, jadi ini gerakan untuk semafor menulis 1 SATU. Oke, jadi sudah benar ya. Jadi sudah lolos, masuk ke tugas yang kedua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
memasang termometer mendapatkan hasil 32 derajat Celcius. 2. Mengubah suhu air dalam satuan derajat Celcius ke satuan yang sesuai dengan yang digambarkan oleh gerak semafor berikut ini. Gambar yang mana coba? Kami mendapatkan huruf N yang menunjukkan bahwa tujuan konversinya adalah Newton. Tugas ketiga, mempresentasikan jawaban kelompok di depan kelas dengan memperagakan nama kelompok dengan gerakan semafor. Tadi kami telah memperagakan nama kelompok kami dengan menggunakan semafor. Sekarang masuk pada konversi suhu. Rumus Newton sama dengan derajat Celcius kali 33 bahagi 100. Derajat Celcius yang kami dapat tadi 32, sehingga dikali 33 dan dibagi 100 mendapatkan 10,56 derajat Newton. Sekian hasil yang telah dikerjakan kelompok kami. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah silakan kelompok 1 kasih kesempatan ke kelompok 2, 3 sampaikan kesempatannya. Kelompok 2, kelompok 3, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah benar atau masih salah? Benar? Oke, lakukan. Tutup bersama. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi semua perhatikan. Sekarang kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikumnya. Tapi sebelum itu harus memperagakan password sesuai nama kelompok 2 dan diperagakan gerakan semafor dengan gerakan semafor. Ayo, bagaimana gerakan semafor untuk tulisan 2? D-U-A. D bagaimana? Coba dicek D. Terus. Tanyakan ke teman-teman. Benar atau belum? Apakah sudah benar? Oke, bagus. Sudah, kedua sudah passwordnya, lanjut presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Tugas pertama yaitu mengukur suhu air dalam derajat Celcius menggunakan termometer. Kami telah mengukur air tersebut menggunakan termometer dan mendapatkan hasil 32 derajat Celcius. Tugas yang kedua, mengubah suhu dalam satuan derajat Celcius ke satuan yang sesuai dengan yang digambarkan oleh gerakan semafor berikut ini. Jadi kami mendapatkan huruf F, yaitu akan mengubah ke Fahrenheit. Tugas ketiga yaitu mempresentasikan jawaban kelompok di depan kelas dengan memperagakan nama kelompok dengan gerakan semafor. Jadi, derajat Fahrenheit sama dengan derajat Celcius kali 9/5 tambah 32. Jadi, 32 derajat Celcius kali 9/5 tambah 32 sama dengan 89,6 derajat Fahrenheit. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Ada pertanyaan? Sudah benar? Jika tidak ada pertanyaan, maka kami tutup diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teruskan.
Jadi alhamdulillah kita tadi sudah menyelesaikan sesi presentasi. Semua sudah mempresentasikan, presentasinya bagus, jawabannya tepat. Yang perlu kalian latih lagi adalah keberanian untuk tampil di depan. Salah itu tidak mengapa, yang penting hasil dari mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Salah kita akan perbaiki lagi. Paham? Oke, jadi untuk materi tentang suhu ini, kesimpulannya, suhu itu punya satuannya. Satuan yang selalu digunakan itu adalah Kelvin. Akan tetapi ada satuan-satuan lainnya selain Kelvin, totalnya ada 8 yang perlu anak-anakku pelajari di jenjang alia ini. Jadi ada Celsius, itu saja, Kelvin, Fahrenheit, Reaumur, Romer, Newton, Dericel, Rankine. Oke, itu ya. Jadi anak-anak semua, LKS-nya di bawah, rumusnya di bawah. Tugasmu di rumah pelajari rumus itu, dihafal agar nantinya bisa kita masuk untuk pembahasan tentang termodinamika yang lebih lanjut lagi. Siap? Cukup sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.